Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, yang mana pada hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada suatu kekurangan apapun. Tuhan, biarlah kiranya kami mau turut serta memberikan hati pikiran kami untuk tetap duduk diam menuju memerankan nama-Mu sampai Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan kami kesehatan selalu, sehingga kami dapat selalu memuji nama-Mu dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkenan mendengarkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan dasar kita. Sebelum mendengarkan dasar kita angkat satu pujian, Yesusku penyelamatku. Tiada seperti
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyatukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Biarlah melalui ibadah ini, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sementara kami mau menyampaikan firman-Mu, ajari kami, dan biarlah firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, khotbah kita pada hari ini terambil dari Yesaya 53, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemurtangan kita, jika dilemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini diambil dari kitab kedua dari 3 kitab yang dituliskan, yang menceritakan bahwa Israel berada dalam pembuangan. Adik-adik tahu nggak gimana perasaan orang yang terbuang? Atau bangsa Israel yang terbuang? Gimana perasaan coba? Pertama, mereka mengalami goncangan jiwa dan tekanan yang hebat. Dan yang kedua, mereka menjadi budak yang harus tunduk kepada penguasa pada saat itu. Dengan kondisi ini mereka membandingkan bahwa di satu sisi mereka adalah bangsa pilihan Allah, tapi di sisi lain mereka adalah orang buangan. Jadi melihat ini mereka berduka karena mereka menganggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka dan Allah tidak peduli kepada mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti inilah Nabi Yesaya hadir untuk menghibur dan membawa berita sukacita bahwa tidak berapa lama lagi masa perbudakan akan berakhir dan dosa mereka akan diampuni Allah. Walaupun jalan yang ditempuh untuk menggapai ini bukanlah jalan yang gampang, jalan yang mulus, karena hamba atau penolong yang ingin menyelamatkan manusia itu mengalami berbagai macam penderitaan, antara lain penolakan, tidak dihargai, bahkan
sampai tersiksa dan mati terbunuh. Hal ini tidak membuat mereka memberikan suatu statement apa yang terjadi, atau mereka tidak memberikan penghargaan kepada pengorbanan. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu merupakan tulah dipukul dan ditindas Allah. Adik-adik, kita adalah salah satu penyebab kematian hamba tersebut yang menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Ada tiga hal yang mengenai kita di dalam firman ini. Pertama, dapat kita simpulkan, dosa kita ditimpakan kepadanya. Dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Ya. Kakak punya satu cerita bahwa di satu desa tinggallah suatu keluarga yang bahagia. Keluarga ini memiliki 2 anak yang kecil-kecil. Satu berumur 8 tahun dan satu berumur 1 tahun, masih kecil. Pada saat ayah dan ibunya pergi ke ladang karena mereka pekerjaannya adalah bertani, dan kedua anaknya ditinggal di rumah. Suatu hari terjadi kejadian yang tidak terduga sama sekali. Rumah tetangganya kebakaran dan api mulai menghantam rumah mereka. Melihat itu, sang kakak kaget, bingung apa yang akan dilakukannya. Dan api semakin besar sehingga si anak ini, kakaknya ini, langsung lari keluar rumah dan pergi ke ladang menemui orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Melihat itu, sang ayah langsung pulang, berlari menerobos api untuk menyelamatkan adiknya tanpa memperdulikan nyawanya. Namun kayu yang runtuh mengenai kepala sang ayah. Walaupun begitu, dengan susah payah mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dan adiknya itu dapat diselamatkan. Namun kondisi ayahnya semakin memburuk. Runtuhnya kayu di kepala sang ayah menyebabkan sang ayah meninggal. Kita melihat begitu besar pengorbanan sang ayah untuk menyelamatkan si buah hati yang ia cintai. Demikian juga Tuhan Yesus rela mati untuk keselamatan kita semua. Adik-adik, dosa kita, apa yang maksud dengan dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, ya, sesuatu yang kita kerjakan baik dari perkataan dan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Misalnya, adik-adik suka berbohong, mencuri, semua itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa mengakibatkan manusia menderita. Ya. Dalam pasal 4, seperti kita baca tadi, pasal 5, pasal 6, ketiga ayat itu mengulang-ulang mengenai kejahatan dosa kita. Dan dosa itu ditimpakan kepada hamba, yakni Kristus Yesus. Hanya melalui inilah pengampunan dosa diberikan kepada manusia, yakni merupakan salib Kristus, satu-satunya jalan di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik dikasih Tuhan,
dosa bagi kita adalah perkara yang sederhana, ya. Tapi bagi Allah dosa ini amat sangat besar, karena ini berkaitan dengan pemberontakan. Dosa itu merupakan pemberontakan terhadap Allah, ya. Tapi Dia memang Allah yang Maha Kasih. Tapi Allah juga merupakan Allah yang adil. Kalau kita lihat di atas kayu salib, kasih dan keadilan akan dipersatukan, ya. Kasih dan keadilan akan dipersatukan. Jadi secara alami dosa dan kematian kita dalam milik kita. Kita berdosa dan kita harus mati, ya. Tapi Allah dalam Kristus mengambil kematian ini. Dosa adalah milik kita, namun akibat dosa, yakni kematian, menjadi miliknya Kristus. Inilah yang dimaksudkan dengan kematian yang menggantikan. Jadi dosa-dosa kita dipikul Tuhan, disalibkan, dan kita menjadi selamat. Jadi kayak suatu penukaran, kematian, keselamatan bisa terjadi dengan kematian Yesus di kayu salib. Bagian kedua, kebenarannya menjadi milik kita. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa semua dosa akan berkaitan dengan berkat. Ada dosa manusia, ada berkat yang diberikan Tuhan. Jadi itu merupakan suatu pertukaran, ya. Dosa manusia diselamatkan sama Tuhan dan berupa berkat bagi kita semua. Yang ketiga, kita menjadi miliknya. Nah, dari sini kita melihat kalau kita telah menjadi milik Tuhan, berarti kita juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jika karya penebusannya, maka kita menjadi alami Kristus turun tangan di dalam dunia ini, maka segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya Tuhanlah yang menjadi alasan dan memotivasi kita. Adik-adik semua yang dicintai oleh Tuhan, secara total hidup kita adalah untuk Kristus, dijalani dengan baik dan seturut dengan perintah Tuhan. Bukan untuk uang, bukan untuk jabatan, juga bukan untuk nama, jabatan, dan gengsi. Saudara-saudara sekalian, dalam nama Yesus Kristus, Kristuslah menjadi alasan kita untuk mengapa kita menolak kesenangan duniawi ini. Kristus juga menjadi alasan mengapa kita bertahan terus dalam kesulitan hidup ini. Dan Kristus juga menjadi alasan bagi kita untuk tetap melayani. Adik-adik, kebenaran bahwa kita adalah milik Kristus sangat penting pada situasi saat ini, karena kita tidak tahu alasan tepat untuk kita hidup, maka kita tidak akan tahu bagaimana pekerjaan kita dilakukan dengan baik. Kalau ditanyakan mengapa kita bertahan hidup dalam kondisi sulit pada saat ini, mungkin kita renung-renungkan bahwa kita adalah hidup karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kristus pula lah yang menjadi alasan mengapa saya terus melayani, mempermuliakan Dia dalam hidup saya, walaupun saya mengalami banyak permasalahan dalam hidup ini, bahkan tekanan dan perintahan adik-adik semua. Tapi karena karunia Tuhan, puji Tuhan, bahwa kita dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hanya bisa bertolak bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita hanya sebagai pembawa, kita sebagai yang menjalankan hidup, tapi pemiliknya adalah Tuhan, karena Dia telah
menyelamatkan kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah dan tuntunan-Mu pada kami sekolah minggu Satu Rasa Cilitan, di mana kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan firman. Berikanlah Tuhan, beri kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami, sehingga dalam hidup kami Engkau selalu kami landaskan, Engkau selalu kami utamakan apapun pekerjaan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi ya, Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Selamat menghafal adik-adik. Shalom adik-adik semua. Sekarang saatnya kita akan membuat suatu aktivitas. Nah, aktivitas kita minggu ini adalah membuat salib dan menghias salib. Sebelum kakak mulai, kakak akan perkenalkan sebagai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat salib tersebut. Pertama adalah ini buffalo. Buffalo boleh warna apa saja, tapi di sini kakak ambil warna putih. Nah, selanjutnya adalah origami. Nah, origami boleh satu warna. Dan di sini kakak buat 3 warna. Nah, jadi origami ini untuk nanti menghias salib. Nah, selanjutnya adalah spidol, pensil, lem, boleh kalau kakak adik-adik punya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Ya, yang ada di rumah aja dipergunakan. Selanjutnya ada penggaris, selanjutnya gunting. Nah, inilah yang bisa kakak perkenalkan sebagai alat dan bahan. Adik-adik, sekarang akan kita mulai cara membuat salib. Nah, pertama kita gambar dulu. Bagaimana cara menggambarnya? Coba adik-adik perhatikan ya. Kita ambil buffalo ini. Nah, dari sini sudah kakak ukur adalah 21 cm. Nah, jadi kamu bagi 3. Bagi 3, 7 cm, 7 cm. Nah, ini 7 cm dari 0, 7, 14, 21. Nah, lebih dikit. Nanti kita inikan ya. Nah, jadi kita buat juga 7. Sini 7. Ini juga 7. Nah, sehingga ada kotak. Kotak yang di atas dulu. Ini 7. Kita tebelin. 7. Sehingga seperti ini. Nah, lalu kita buat kembali 7. Ini 7 cm. Ini juga kembali 21 karena ini udah 14. Nah, ini juga 7. Ini juga 7. Kita tarik garis. Nah, lalu tinggal kita tarik garis sehingga dia berbentuk seperti ini. Nah, jadi kita tinggal narik panjang. Ini nggak usah dikasih kotak ya sayangnya. Ini kita tarik panjang aja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga terbentuklah salib seperti ini gambarnya. Nah, tapi ini belum selesai. Kita harus gunting dengan hati-hati. Jangan sampai tangannya kena. Yuk, kita gunting.
Ini cara mengguntingnya, boleh dari kanan, boleh dari atas. Ini ya, digunting. Nah, kamu ikutin gambar yang sudah ditebalin tadi sampai nanti terbentuklah suatu salib. Setelah digunting, maka terbentuklah pola seperti ini, pola salib. Nah, tapi kamu boleh polos seperti ini. Tapi kakak buat di sini, kakak buat pakai spidol, kakak buat garisin di sini seperti ini. Nah, itu hanya untuk memperindah aja. Jadi semua di sekelilingnya kakak buat warna hitam. Kamu boleh polos seperti ini, nggak apa-apa. Nah, itu selanjutnya kita akan menghias dalam salib. Nah, menggunakan kertas origami. Nah, kita akan membuat bentuk persegi atau kotak seperti ini, kecil. Seperti ini. Nah, dibutuhkan kesabaran adik-adik ya. Nah, caranya bagaimana? Coba. Ini ada seperti ini satu, lalu kamu bagi dua. Nah, bagi dua supaya kamu jangan terlalu capek. Ini 1 cm. Perhatikan nih. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, jadi kamu tarik. Kamu gak tarik lurus. Nah, jadi ini juga 1 cm untuk ke bawah. Jadi ada kotak yang 1 cm, 1 cm. Nah, seperti ini sampai ke bawah ya, untuk mempersingkat waktu. Ini sampai ke bawah. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Nah, setelah dapat pola seperti ini, kamu gunting seperti ini. Ini guntingnya gini. Gunting. Gunting. Nah, seterusnya ini kalau ambil satu aja contohnya ya. Nah, ini kamu gunting. Nih. Ikutin yang tadi itu, yang kamu ukur tadi, kamu ikutin sehingga terbentuklah 1 cm 1 cm. Nah, yang tinggal ini kamu bagi dua. Nah, yang sedikit ini. Nah, demikian kamu buat seterusnya sampai habis. Nah, demikian juga nanti warna biru, warna yang lain juga, sehingga terbentuklah potongan-potongan seperti ini. Nah, setelah bentuk potongan seperti ini, lalu kita tempelkan di sini. Nah, caranya ini lebih gampang pakai stick. Lem stick ya. Kita buat dulu dari atas. Cara menggambarnya begini. Udah habis ya. Oke, begini. Nah, untuk nempelnya itu supaya indah, jangan kamu buat semua nanti ini lemnya ya nak, nanti kering. Supaya indah kamu ganti-gantian warnanya. Kadang warna hijau, oranye. Adik-adik terserah aja, nggak ada peraturannya. Yang penting kamu indah. Ini hijau juga. Nah, demikian selanjutnya kamu akan menghias dengan warna-warna yang ada di rumah yang kamu siapkan, nanti biru apa segala macam, sampai ini nanti penuh ya. Nanti kita penuhin sampai semua terisi. Nah, adik-adik, sekarang semua sudah terisi nih, cakep ya. Nah, kalau kalian juga sudah selesai membuat karya kalian seperti ini, kalian juga boleh tempelin di dinding, kasih tali
Atau kalau ada alat pembolong di rumah boleh dibolongin. Atau kalau nggak ada boleh pakai isolatif atau double tip. Nah, sehingga kamar kamu jadi cantik deh, dihiasin salib seperti ini. Nah, selamat berkreasi ya adik-adik. Dah. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita katakan, apa yang dipegang ini? Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, ayolah kawanku. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu. Satu, dua, tiga kali. Satu, dua, tiga kali. Empat, lima, enam kali. Tujuh, delapan, sembilan kali. Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar-benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Yesus sasomani. O Yesus sasomani, nami haganup, pasada uhur nami, asetoran ganup. Sengbui dalam nami, salakah notorsa, dopam masoman nami, torang ageuja. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu.